Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan yang pada analisa kali ini kita akan membahas mengenai view pergerakan untuk GBP USD dan untuk XAU USD. Dan baiklah, kita akan memulainya terlebih dahulu dengan melihat pergerakan dari dolar indeks. Untuk dolar indeks sendiri kita lihat ditutup menurun ya di minggu kemarin dan penutupan berada pada posisi 92.09 dan pada penutupan akhir pekan dia ditutup naik meskipun secara overallnya adalah dolar indeks menunjukkan turun selama seminggu terakhir, dan inilah yang menyebabkan dengan pelemahan dolar yang ditunjukkan oleh dolar indeks bahwa untuk pair yang lain yaitu pair-pair major mengalami penguatan seperti itu. Dan kemudian juga kita berlanjut kepada yang berikutnya yaitu di bursa saham Amerika, yaitu di indeks S&P 500. Kita lihat juga S&P 500 seminggu yang lalu pergerakan bergerak secara ranging market ya atau sideways, dan ini tentu terpengaruh dengan pergerakan daripada dolar indeks yang menurun yang berakibat kepada pergerakan di S&P 500 indeks saham unggulan Amerika mengalami keadaan pergerakan ranging. Dan baiklah, kita akan berlanjut kepada topik utama kita yang kita mulai dengan pound sterling atau GBP USD ya. Untuk pergerakan monthly GBP USD ditutup dalam keadaan naik ya, dan kita berlanjut kepada posisi weekly-nya. Yang di weekly-nya kita melihat adalah pergerakan ditutup juga dalam keadaan naik, dan yang terakhir adalah pergerakan GBP USD pada time frame daily ditutup dalam keadaan turun. Jadi ada dua kenaikan penutupan yaitu di monthly dan weekly, serta penurunan di daily-nya. Dan di sini kita perhatikan bahwa overall selama seminggu terakhir, seminggu yang lalu pound sterling menguat, dan di penutupan Sabtunya pound sterling ditutup dalam keadaan turun. Dan baiklah, kita akan berlanjut kepada analisa yang berikutnya, yaitu dalam tampilan analisa secara trendline terlihat bahwa sterling bergerak menguat dan menembus resisten trendline-nya, tertembus cukup jauh dan ditutup di posisi 1.39 ya. Dan penembusan ini cukup kuat ya, terlihat dari konsekutif up-nya ya. Pasar naik secara berurutan, pound sterling naik secara berurutan, dan ini menunjukkan minat beli yang cukup kuat dengan penembusan daripada garis trend yang kita lihat bersama di sini. Dan berikutnya lagi adalah kita lihat indikasi pergerakan GBP USD pada time frame daily ini dari pandangan indikator MACD, yang di sini secara MACD kita melihat bahwa MACD bergerak naik di histogram MACD, dan perpotongan signal lain juga menunjukkan minat untuk kenaikan, yang meskipun pergerakan kenaikan histogram dan konfirmasi dari signal lain MACD, crossing dari signal lain yang memotong histogram belum mampu menembus posisi center line atau garis tengah di 0.00, dan ini juga sekaligus jika 0.00 tertembus oleh histogram, maka sekaligus mengkonfirmasi breakoutnya daripada resisten trendline yang ada di garis di indikator MACD ini. Dan kita lanjutkan kepada indikasi yang berikutnya, yaitu dari indikator RSI. Indikator RSI ini juga masih ada ruang yang cukup untuk menuju ke posisi
70 ya, level 70 daripada RSI, yang dimana RSI saat ini berada pada angka 53, yang tentu masih ada ruang yang cukup sekitar 17 poin lagi untuk menuju ke level overbought-nya di 70. Dan tentu ini harus dikonfirmasikan lebih lanjut dengan penembusan daripada garis trendline yang ada di RSI. Sementara untuk pergerakan rata-rata daripada GBP/USD, kita melihat dari ATR-nya bergerak dalam kisaran 100 pips ya untuk hariannya. Berarti ada peluang untuk mendapatkan sekitar range 100 pip dalam pergerakan secara harian di dalam seminggu ke depan untuk GBP/USD. Dan lanjutkan lagi kepada analisa yang berikutnya, yaitu analisa daily Fibonacci-nya ya. Di sini pound sterling berada di area pas di angka 50-nya Fibonacci ya. Dan penembusan 50 juga terlihat meskipun masih sedikit ya, dalam bentuk satu body candle sekaligus shadow-nya, dan lebih condong untuk menuju ke angka 61,8. Sementara di atasnya lagi ada batasan di angka 38,2, yang kita lihat bahwa 38,2 berada di 1.398, dan untuk 61,8 nya kurang lebih di 1.3810 seperti itu. Sementara di GU sendiri adalah ditutup pada poin 1390. Dan kita akan konfirmasikan kembali dengan analisa di bagian support resistennya. Dan ini terlihat bahwa pergerakan GBP/USD yang juga sama di sini terlihat menembus daripada garis support resistnya, yang kita lihat di sini lebih kecenderungan untuk ke posisi turun di 1.37. Berarti mirip dengan pergerakan yang sebelumnya yang ada di garis Fibonacci-nya. Dan yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa pound sterling ini seminggu lalu bergerak naik setiap harinya, dan kita juga melihat bahwa dolar indeks melemah dan berefek kepada bursa saham Amerika yang bergerak sideways, dan akibat sideways-nya itu maka arus uang berpindah kepada portofolio yang berikutnya, yaitu kepada pasar valuta asing. Dan melihat kondisi yang sekarang ini, kita harus juga tetap memperhatikan bahwa untuk monthly dan weekly seperti disampaikan tadi sebelumnya, untuk time frame monthly dan weekly-nya dari pergerakan harganya semua ditutup dalam keadaan naik, sementara hanya di bagian daily-nya ditutup dalam pergerakan turun, namun di bagian penutupannya saja. Tapi secara overall pergerakannya naik. Berarti bisa disimpulkan baik daily, weekly, dan monthly secara pergerakan candle semuanya sama-sama konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan. Dan di manakah kenaikan pound sterling, dan seandainya kenaikan itu memang terjadi lagi di minggu depan, maka potensinya adalah sterling akan berusaha naik ke posisi resisten berikutnya, yaitu di 1.40. Dan itu adalah chance yang terbaik, mempertimbangkan juga pergerakan daripada MACD ya, yang tinggal sedikit lagi menembus garis centerline kosong untuk selanjutnya bergerak di atas centerline kosong, dan juga mempertimbangkan pergerakan RSI masih mempunyai ruang untuk menuju ke level RSI 70, serta pergerakan harian daripada sterling yang rata-rata adalah 100 pip. Maka dari semua kesimpulan tersebut ya, yang saya sebutkan juga bahwa tidak ada pola chart pattern, baik chart pattern klasik maupun chart pattern harmonik di minggu ini, maka kans untuk pound sterling adalah untuk menuju ke ruang resisten berikutnya untuk naik lebih lanjut, yaitu di 1.40. Demikian untuk pound sterling. Dan berikutnya kita lanjutkan kepada analisa pergerakan emas. Yang kita lihat di emas ini untuk monthly-nya, penutupan candle ditutup naik
Untuk weekly-nya penutupan candle ditutup naik juga, dan untuk daily-nya ditutup dalam keadaan turun. Berbeda dengan pound sterling yang sebelumnya kita lihat pergerakannya adalah ditutup naik setiap harinya dan dia break high kan, maka untuk emas kita lihat bahwa pergerakannya mix ya. Untuk beberapa hari di minggu yang lalu, di hari-hari pertama emas bergerak turun, namun dibalas dengan pergerakan kenaikan ya, hingga pada saatnya penutupan market ditutup turun. Dan pergerakan emas di sini adalah mix ya. Kalau kita lihat hubungannya dengan dolar indeks dan pergerakan bursa saham, dan juga emas adalah satu safe haven, maka pasar mix tampaknya dalam menyikapi antara dolar indeks saham dan komoditas emas safe haven. Maka pergerakan kita lihat di daily-nya adalah bergerak dalam keadaan mix. Dan kita lanjutkan bagaimana dengan kondisi trend line-nya. Untuk penembusannya daripada garis trend line ini baru terjadi pada Kamis dan Jumat yang sebelumnya, di mana Kamis emas tuh naik ya, Kamis lalu, dan kemudian pada Jumat hingga penutupan Sabtunya ditutup pada keadaan turun. Nah, ini menandakan bahwa memang emas ini bergeraknya mix ya, jadi perpaduan antara penurunan dan kenaikan di minggu kemarin. Selanjutnya kita lihat dari analisa secara MACD-nya. Untuk MACD-nya sendiri, emas sudah berada di atas, masih di bawah garis center line kosong ya, dan sedikit lagi dia akan naik di garis center line, baik histogram maupun signalannya. Dan ini turun dikonfirmasi oleh trend line yang ada di indikator MACD ya, di bagian histogramnya. Dan inilah tanda-tanda bahwa dari sudut pandang MACD ada sebuah ruangan, ada sebuah potensi bagi emas untuk naik. Dan kita lanjutkan kemudian kepada analisa berikutnya dari sudut pandang RSI ya. Dari sudut pandang indikator RSI juga terlihat bahwa emas masih dalam tren kenaikan ya. Di sini jelas bahwa garis RSI berada di atas garis trend line. Namun secara average trend memang pergerakannya masih sama dengan minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya ya. Bahwa range emas ini ada di sekitar $19 untuk range harian pergerakan ya, antara high dan low-nya emas secara harian. Dan ini berarti belum ada sebuah pergerakan yang besar yang melampaui dari kebiasaan pergerakan sehari-hari. Dan berikutnya kita lihat dari Fibonacci-nya sendiri ya. Untuk Fibonacci-nya sendiri, emas ini berada di 1814 ya. Dan ini berada di pas di bagian 61,8 Fibo-nya. Dan pergerakannya cukup sempit untuk menuju ke level 50 Fibonacci, dan cukup lebar untuk menuju ke level 100 Fibonacci. Dan kalau kita melihat kans yang ada, peluang yang ada, maka range menuju ke bagian 50 Fibo ini berada sekitar 1839 ya, seperti itu. Dan kita konfirmasikan juga dengan support dan resistennya. Penutupan emas di 1814, maka kita lihat resistennya berada di 1834 dan supportnya di 1790. Nah, ini adalah pergerakan yang cukup ketat, yaitu sekitar 20 pips untuk naik ya, untuk menembus resistennya di 1834. Dan hal ini menyatakan bahwa jikapun emas naik, maka pergerakannya akan terbatas dilihat dari sudut pandang support resist dan yang tadi di bagian Fibonacci-nya. Nah, bagaimana kesimpulan dari summary dari semua analisa-analisa yang disebutkan tadi? Kita melihat bahwa emas untuk monthly dan weekly-nya ya, kita lihat penutupannya adalah berada dalam penutupan naik. Dan untuk daily-nya ya, kita lihat bahwa emas penutupannya adalah turun, meskipun benar pada waktu Kamis dan Rabu, Kamis dan Jumatnya dia tutup naik sejenak dan akhirnya ditutup turun di
Sabtunya ya, penutupan Sabtu waktu Indonesia bagian Barat. Nah, menyimpulkan dari kondisi RSI juga dan kondisi dari MACD-nya, kans untuk peluang emas adalah lebih besar untuk kenaikannya. Meskipun emas, kita harus pahami bahwa emas itu jarang dia bergerak dalam kondisi untuk rally ya, benar-benar rally naik. Dalam emas kalau kita pergerakan lebih ke arah mix ya, gabungan antara penurunan kenaikan atau kenaikan dan penurunan seperti itu. Berbeda dengan sterling yang sebelumnya jelas dia minggu lalu dalam keadaan rally ya. Dan ini untuk emas, maka peluang untuk kenaikan bisa kita lihat adalah menuju di 1834 dari sudut pandang di support dan resistnya, dan pergerakannya akan bergerak dalam support di 1790 hingga resisten 1834, dan itu adalah berkisar antara 44 pips lah range pergerakan XAU yang masih masuk di dalam range pergerakan harian daily emas sendiri, yaitu sekitar $19. Baik, demikianlah saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para trader dalam acara analisa market mingguan di pound sterling dan emas. Dan saya ucapkan salam sukses selalu. Terima kasih.